Kemarin nilai tukar rupiah kembali menguat dan menembus level psikologis 15.000. Di bawah 15.000 kemarin tercatat pada penutupan perdagangan. Apa yang membuat rupiah menjadi perkasa dan apakah penguatan ini akan berlanjut dan bisa bertahan? Kita langsung membahas bersama dengan Direktur Samuel Sekuritas Indonesia, Surya Dharma. Pak Surya, selamat pagi. Pagi Mas Leo. Ya, Pak Surya, banyak yang melihat bahwa rupiah menguat beberapa waktu belakangan karena masuknya dana asing ke pasar obligasi, surat berharga negara cukup banyak sekarang dimiliki investor asing, tapi juga di saat bersamaan masuknya kembali investor asing di pasar saham di Bursa Efek Indonesia. Dicatat ada hampir 800 juta dolar di bond market, lalu ada hampir 65 juta dolar di equity market. Apakah memang semata-mata itu atau ada penyebab lain penguatan rupiah ini, Pak Surya? Sebetulnya kalau di pasar saham sih masih year to date masih negatif ya. Tapi di obligasi betul sangat besar. Tapi di saham itu 1 minggu terakhir memang ada dana masuk juga mungkin sekitar 1 triliunan ya rupiah ya. Tapi sebetulnya penguatan rupiah ini diawali karena adanya berita bahwa presiden akan membuat peraturan ya bahwa hasil ekspor itu nanti US dollarnya mesti taruh di Indonesia gitu. Jadi awalnya itu yang membuat rupiah itu menguat. Kemudian di sisi lain juga BI kan menaikkan suku bunga ya minggu lalu gitu, mendahului Fed yang mungkin minggu depan baru akan menaikkan suku bunga. Dan yang menarik sebetulnya Fed itu walaupun diperkirakan masih akan tetap menaikkan suku bunga sampai 50 atau 75 bips first half tahun ini, tapi kelihatan USD indeksnya tuh malah turun sekarang ya, nggak di bawah 102 sekarang gitu. Ini satu fenomena yang menarik juga gitu, karena USD indeksnya melemah di saat Fed masih akan naik suku bunga gitu. Jadi rupiah kebantu juga oleh itu sih sebetulnya. Oke. Apakah kemudian penguatan rupiah ini itu akan permanen begitu, Pak Surya, katakanlah sampai sepanjang tahun ini, atau memang ini hanya sesaat saja kita mungkin akan melihat dolar kembali menguat? Kelihatannya sih trennya masih menguat, tapi menguatnya setajam apa saya pikir sih mungkin lebih kepada stabil ya, harganya stabil di bawah 15.000 gitu ya, tapi saya juga nggak begitu yakin kalau misalnya sampai 13.000 katakanlah ya. Jadi masih perkiraan sih mungkin di atas 14.000 sih masih ya. Nah memang kalau dilihat kita juga mesti antisipasi bahwa BI tindakannya gimana gitu kalau misalnya Fed tetap akan menaikkan suku bunga sampai 50 atau 75, ya, BI itu maka apakah akan tetap menaikkan suku bunga juga atau enggak gitu. Karena diperkirakan kan suku bunga sebetulnya kan akan turun ya di fourth quarter tahun ini gitu ya. Trennya tuh turun gitu. Jadi kemungkinan orang melihat itu juga ya, di mana tren kenaikan suku bunga ini mungkin akan segera berakhir gitu ya. Bank Indonesia selalu mengatakan, Pak Surya, dalam berbagai kesempatan bahwa tidak masalah dengan level berapa $1 terhadap rupiah. Tapi yang menjadi masalah untuk Bank Indonesia adalah kalau naik turunnya, fluktuasinya itu terjadi sangat cepat dan ini pasti akan dikendalikan oleh Bank Indonesia. Tapi kalau melihat penguatan rupiah yang sangat cepat dari 15.200-an mungkin sampai sekarang, apakah Bank Indonesia akan membiarkan ini terus terjadi atau memang juga akan dikendalikan? Sementara sih mungkin yang paling penting memang stabil ya. Stabil itu lebih penting ketimbang penguatan rupiah, karena kalau rupiah terlalu kuat juga kan ekspor kita dirugikan malah ya. Dengan kita itu kan sekarang sedang diuntungkan dengan harga komoditas yang begitu tinggi gitu ya. Jadi memang balance di antara kedua hal tersebut yang mesti dilihat sih. Saya setuju dengan statement bahwa harus lebih stabil itu lebih penting ya daripada fluktuasi gitu. Jadi kelihatannya di range berapa kalau Pak Surya Dharma melihat rupiah di tahun ini? Saya pikir sih di bawah 15.000 tapi masih di atas 14.000 ya. Sementara mungkin 14.500 lah yang paling mungkin ya. Di 14.500-an tapi di bawah 15.000 ya? Iya. Beberapa orang mengatakan bahwa sebetulnya apa yang terjadi sekarang ini masih terbuka untuk perubahan, juga bisa jadi mendadak, Pak Surya. Ada yang memperhitungkan faktor perang Rusia-Ukraina yang sampai sekarang kita tidak tahu bagaimana ujungnya, tapi kemudian kalau ada eskalasi, katakanlah Rusia menyerang lebih sengit begitu, mungkin itu akan bisa memperkuat dolar juga dan otomatis memperlemah rupiah. Anda lihat ancaman geopolitik ini juga tidak, Pak Surya?
Kalau saat ini sih saya belum melihat itu ya. Eskalasi yang lebih tinggi itu kelihatan di Rusia tuh belum ada ya saat ini ya. Saya malah lebih concern sebetulnya kalau misalnya di satu titik kita kan sekarang kan trade balance selalu surplus kan. Sudah berapa tahun untuk surplus kan. Dulu kan selalu defisit gitu. Nah, kalau misalnya nanti satu saat harga komoditas ini mulai melemah, mulai turun gitu ya, sampai akhirnya trade balance-nya menjadi defisit kembali, nah itu kita mungkin lebih concern. Karena kan berarti kan ke rupiah ada tekanan juga di situ ya. Tapi kalau selama itu belum terjadi sih, saya pikir sih sudah cukup bagus ya saat ini. Kita tidak terlalu worry juga sih sebetulnya kan. Iya. Beberapa teorinya kan begini ya Pak Surya, ketika suku bunga dinaikkan, otomatis akan lebih menarik untuk meletakkan uang di bank ketimbang kemudian memakainya di luar. Dan ini kan secara efektif juga terjadi di pergerakan rupiah. Kalau Anda lihat bahwa Bank Indonesia mungkin masih akan menaikkan suku bunga, apakah ini bisa menjadi faktor penahan penguatan rupiah lebih lanjut atau justru sebaliknya Pak Surya? Kalau kelihatannya secara teoritis kan begitu ya, tapi sampai saat ini tuh belum terlihat kan, karena suku bunga deposito kan walaupun ada mulai terjadi kenaikan, tapi kan masih rendah banget gitu ya. Jadi cost of fund dari bank-bank itu kan masih, khususnya bank besar ya, itu kan masih rendah gitu kan. Karena masih banyak likuiditas ya? Masih banyak likuiditas, jadi itu tidak begitu terlihat sih kalau di situ ya. Jadi makanya pasar yang lain mungkin ya pasar saham gitu, auto obligasi itu lebih menarik saat ini gitu ya. Jadi saya sih belum melihat sih ke arah situ. Kalau diterjemahkan kan ke sektor saham di Bursa Efek Indonesia, Pak Surya, secara tradisional kan tentunya eksportir akan dirugikan ketika terjadi pelemahan dolar ya. Kalau Anda lihat apakah ini akan banyak dampaknya memperkecil keuntungan dari misalnya katakanlah sektor komoditas atau seperti apa ini terjemahannya Pak? Ya ini kan di antara harga komoditas yang tinggi ya dengan kursnya kan. Iya. Karena ini kan banyak hal yang menarik kan yang secara teoritis kita nggak pernah lihat ya sebetulnya kan. Tahun lalu itu kan di saat Fed menaikkan suku bunga harusnya kan US dollar index itu menguat dan harga komoditas itu turun gitu kan. Betul. Tapi kan itu tidak terjadi gitu. Harga komoditasnya malah naik karena adanya perang Rusia gitu. Nah sekarang juga sama, begitu harga komoditas itu kecenderungannya mungkin mulai turun walaupun belum signifikan. Tapi di satu sisi US dollar indeksnya melemah gitu. US dollar indeks melemah, harga komoditasnya naik gitu kan. Harga minyak, harga lain tuh malah agak menguat gitu belakangan, harga emas segala kan. Jadi itu kan sesuatu fenomena yang menarik juga gitu. Karena banyak hal faktor X yang di luar teori kan sebetulnya kan yang terjadi saat ini. Berarti kalau untuk sektor komoditas Pak di Bursa Efek Indonesia, apakah masih boleh untuk dijadikan aset investasi dengan dengan penguatan rupiah ini atau memang pelan-pelan harus mulai dikurangi? Ya di luar penguatan rupiah sih sebetulnya kan tahun ini itu kan untuk metal sih kita masih positif ya. Khususnya kan di nikel atau copper gitu kan. Kalau batu bara mungkin nggak seoptimis tahun lalu. Tahun lalu kan mungkin tahunnya batu bara ya. Tahun ini perkiraan kita mungkin turun gitu ya. Di satu sisi juga kalau jangka pendek saya lihat emas juga masih menguat walaupun sebetulnya saya nggak begitu yakin juga bahwa si emas ini bisa di atas 2000-nya jauh gitu ya. Jadi kalau bisa menguat ke 2000 US dollar per troy ounce saya udah bagus sih sebetulnya. Karena beberapa pertimbangan pada waktu terjadi pelonggaran beberapa tahun lalu ternyata emas itu kan bergeraknya kan nggak jauh dari 2000 US dollar gitu ya. Ya, jadi walaupun saat ini terjadi penguatan, mungkin ya penguatannya agak terbatas gitu. Lain halnya dengan metals yang lain seperti nikel dan copper ya. Dengan dibukanya kembali China itu kan mungkin lebih positif ya buat mereka ya. Jadi Pak Surya tidak setuju ya dengan beberapa waktu yang lalu kan ada Saxo Bank Pak yang mengeluarkan proyeksi bahwa tahun ini mungkin bahkan dolar fantastis bisa sampai $3.000 per troy ounce itu most unlikely ya kelihatannya Pak Surya. Saya nggak begitu yakin karena beberapa tahun lalu itu saya cukup yakin bahwa si emas ini bisa naik ke arah 3.000 gitu ya dari 2.000-2.400 gitu kan. Nah, pada waktu itu kan terjadi pelonggaran itu yang banyak cetak duit juga kan pada waktu itu kan, kan ternyata itu tidak terjadi gitu. Jadi kalau sekarang misalnya pengetatan itu mulai longgar gitu ya, dan China seperti kita ketahui kan menambah terus cadangan emasnya kan, dan US Treasury-nya gitu.
Nah, kalau misalnya itu terjadi, mungkin sih secara jangka pendek akan menguat, tapi saya pikir sih cerita sampai 3.000 itu masih terlalu jauh sih ya. Oke. Kalau untuk sektor yang selama ini banyak impor, Pak Surya, kalau kita lihat misalnya mungkin farmasi ya, bahan baku kan banyak impor, lalu beberapa bahan makanan produsen Duit. tepung-tepungan yang mengimpor gandum begitu. Ini dengan penguatan rupiah yang terjadi belakangan signifikan memperbaiki kinerja dan keuntungan mereka atau masih belum kalau Anda lihat? Bagus sih, bagus karena kan berarti kan cost-nya turun ya. Apalagi kan harga harga secara US dollar juga kan kecenderungan kan turun kan. Iya. Beda waktu perang perang Rusia waktu awal-awal Ukraina itu kan harganya kan melonjak kan, duit segala itu kan melonjak gitu kan. Iya. Nah, saat ini secara US dollarnya juga mulai turun dan di satu sisi juga rupiahnya menguat gitu ya. Oke. Jadi sebetulnya buat mereka sih positif ya harusnya ya. Pak Surya, ada yang berpikir untuk mumpung menguat rupiahnya, kita beli dolar yuk, katanya begitu Pak. Kalau Anda lihat akan bisa diuntungkan tidak kalau katakanlah kita batasi time horizon-nya sampai 1 tahun ini Pak? Jadi gini, kalau US dollar ini kan kecenderungan sebenarnya ke depannya itu kan ketergantungan orang ke US dollar itu kan semakin turun ya. Karena kalau kita lihat juga transaksi di Indonesia aja dengan beberapa negara kan sudah melakukan local currency gitu ya. Kemudian juga minyak misalnya Saudi Arabia aja udah pakai yuan juga gitu ya. Transaksi dengan China, Rusia apalagi gitu kan. Jadi ada kecenderungan memang ketergantungan orang akan US dollar itu ke depannya tuh akan semakin berkurang gitu ya. Jadi saya tidak melihat signifikan pergerakan dari US dollar ini bisa secara melonjak secara cepat gitu kalau saya lihat ya. Jadi kemungkinan besar sih saya nggak begitu rekomendasi sih ke depannya US dollar ya. Kalau ada yang berusaha dapat cuan dengan membeli dolar di saat sekarang, boleh aja sih, kecil ya? Boleh aja sih. Kalau orang biasa kan kecenderungan kan kita prediksi berapa besar sih penguatannya kan, penguatan si US dollar ke depan gitu ya. Kalau kita misalnya yakin ya boleh aja sih. Tapi kalau saya pribadi sih nggak begitu yakin bisa melonjak tinggi sih ya. Oke. Baik, kita akan ikuti nanti pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar dan juga dampaknya ke berbagai sektor termasuk saham ya di Bursa Efek Indonesia. Untuk saat ini terima kasih Direktur Samuel Sekuritas Surya Dharma. Pak Surya, terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi.